Ya, terima kasih Bu Norma. Barangkali yang lain? Ayo guys, jawab guys. Guys. Teman-teman, ayo jawab. Masukan buat saya. Bagus. Ayo, silakan. Tahu bapaknya. Dia ikut Enak sekali buat PTK ya. Punya. Silakan Bapak Ibu. Pak. Iya, Bu Koni. Bu siapa? Iya, iya Pak, bener. Caranya agak-agak hafal. Dipanggil nggak muncul nih Pak. Iya. Di sini kan sesi 1, Bapak tulis listrik statis dan praktiknya sampai di sesi 3 ya Pak ya? Iya. Arti gambarannya nanti pada RPP dia ada melakukan praktek sendiri di rumah gitu ya Pak ya, dengan alat-alat sederhana yang ada di rumah. Nanti sesi 4-nya ini dia literasi ya gitu ya Pak ya? Iya, bisa literasi video, gambar. Kasih 2. Ya. Oh iya. Ini juga kan yang satu masih bisa kita kembangkan kan. Konsep listriknya mau pakai apa? Ya. Listriknya mau gambar, video, nah, bisa gambar, bisa pengamatan gambar atau video. Kalau misalnya, untuk konsepnya ya. Apa ya namanya? Kolaborasi gitu ya Pak ya. Kolaborasi. Jadi kalau bisa dipraktekkan kita buat praktek, kalau tidak ya itu lewat video atau gambar gitu ya Pak ya. Ya, video, gambar, atau praktek virtual. Ini kan pengamatan gambar video. Nah, ini bisa minta duta rumah belajar, ada yang bagus nggak? Punya yang bagus nggak? Tanya ya, rumah belajar. Linknya. Kalau nggak berarti Ibu cari sendiri. Bapak Ibu cari sendiri video dan gambarnya. Baru kemudian kira-kira kan gini. 1, kedua, diskusi. Oke, yang enak sini deh. Diskusi tentang konsep ya. Diskusi, ini kan pengamatan dulu, diskusi tentang konsep. Listrik statis. Ini sebentar saja, paling 2-3 pertanyaan, baru praktik. Praktik baru 4 presentasi hasil. Hasil. Oke, kita coba ya. Pengamatan gambar atau video tentang konsep listrik statis di laman apa misalnya http bla 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 ya. Kemudian diskusi tentang konsep listrik statis berdasarkan hasil pengamatan. Ini melalui WA group misalnya. Kemudian praktik mandiri tentang listrik statis difasilitasi dengan KPD. Ya, presentasi hasil dalam bentuk foto lembar pengamatan, misalnya lembar pengamatan atau lembar hasil praktik yang diunggah ke WA group, kemudian diskusi hasil praktik di WAG.
Nah, barangkali begitu kira-kira rancangan ininya. Barangkali ada yang mau berkomentar? Bu Norma dulu, Bu Norma. Silakan. Iya Pak. Iya, silakan Bu Norma. Ya, terima kasih. Ya, di sini terbuka sudah pikiran saya. Betul. Sudah sesuai Pak, sudah runut. Jadi nanti siswanya tidak bingung. Mungkin nanti dia bingung harus ngapain begitu mungkin ya. Nanti bisa dispesifikkan ke anak-anak gitu Pak. Iya, betul. Terima kasih Pak atas masukan dan sarannya. Silakan yang lain, ada yang berkomentar atau ada yang punya pendapat lain? Atau ada hal yang lebih mudah dari ini? Tetapi kompetensi Agus. tercapai. Iya, Bu. Pak Agus. Silakan. Ya, silakan. Maaf, Pak, saya mau tanya. Ibu siapa? Ibu siapa? Koni Pak masih. Oh, Bu Koni lagi. Koni. Suaranya jadi pelan. Ya, Bu Koni. Ya, teman-teman lain masih sibuk nih, Pak. Jadi ya diwakili nanti Bu Koni yang jadi corongnya. mengenai diskusi lah ya Pak namanya. Kemarin kan Bapak bilang kita harus mempertimbangkan masalah waktu. Kalau waktu berarti kaitannya dengan kuota ya. Ya. Adakah dari Bapak saran buat kami kira-kira kalau kami mau diskusi secara online mahasiswa itu ada mungkin disarankan sekian menit. Nah, itu mungkin karena apa ya, diskusi Pak, kami ya orang dewasa, diskusinya aja takung gitu. Oh iya. Sayang gitu, bagi saya untuk saya pakai kuota lah Pak. Kalau kuota pribadi kan, nah kalau anak-anak kan cenderung kami kalau istilahnya diajak diskusi belajar susah, tapi kita diajak diskusi ngerumpi Pak jagonya. Mungkin kekasaran dari Bang. Sebenarnya kalau diskusi itu kita ada 9 menit, kalau masih kita kalau masih sekitar menit kan Pak itu. Kalau untuk durasi orang dewasa, saya 3 sampai 7 menit. Nah, tapi anak-anak saya maksimalkan 3 menit aja karena istilahnya dia baru pemula juga, jadi inti-intinya saja. Nah, itu yang ingin, jadi saya intinya ke estimasi waktu, mungkin Bapak bisa beri kami gambaran. Ibu ada sinkronus dan asinkronus ya. Sinkronus itu kemarin saya sudah sampaikan dan asinkronus itu berkaitan dengan waktu. Jadi proses komunikasi dan interaksi kalau sinkronus itu bersamaan waktunya. Asinkronus itu tidak bersamaan. Bisa saya posting kapan, teman-teman yang lain berkomentar kapan. Mungkin barangkali yang dimaksud dengan ibu itu adalah diskusi secara sinkronus. Setiap siswa dan ibu berdiskusi dalam waktu yang bersamaan. Sehingga manteng WA gitu ya, manteng jaringan atau data gitu ya, datanya terus on gitu ya. Nah itu kalau yang sinkronus, ini akan ada beberapa kendala kalau dalam online itu. Satu, memungkinkan ada siswa yang tidak bisa akses karena ada jaringan atau karena ada sarana prasarana lain yang terhambat, misalnya listrik mati, jaringan, atau dia tidak punya handphone, masih bergantung sama orang tua, itu ya. Kalau sinkronus itu hambatannya itu. Nah, kalau asinkronus itu lebih fleksibel, cuma waktunya memang sekarang respon belum tentu nanti respon langsung direspon. Nah, saran saya kalau sinkronus itu agak susah barangkali ya untuk siswa, apalagi SMP barangkali ya. Kalau mungkin SMA atau perguruan tinggi akan lebih memungkinkan. Oleh karena itu saya sarankan asinkronus. Asinkronus itu begini, ketika siswa memposting hasil praktiknya, jadi ibu punya rule, aturannya misalnya begini, 1 orang harus berkomentar 1 kali terhadap 2 postingan teman. Ya.
kemudian 1 orang orangnya. Jadi Ibu bikin rule dulu. Kemudian 1 orang membalas minimal 4 respon temannya. Misalnya begitu, Bu. Ini kalau yang asinkronus. Jadi diskusinya diatur. Jadi kalau misalnya saya posting, kalau Ibu Koni posting berarti saya harus berkomentar terhadap Ibu Koni atau siapa tadi, Bu siapa tadi, Bu Nova, Bu siapa tadi? Nah, kemudian misalnya saya harus berkomentar kepada Ibu Koni, kemudian sama ke Bu Erna. Nah, kemudian kalau saya dikomentari oleh ini, saya harus membalas komentar itu terhadap 4 orang. Kalau misalnya yang memberikan komentarnya itu ada 5 orang, berarti saya hanya wajib berkomentar kepada 4 orang. Begitu misalnya, Bu Koni. Halo, Bu Koni. Berarti kan sekarang ini kan kami proses ikut di Damba itu ya Pak ya. Kurang lebih aturan main kayak di Damba ya Pak ya. Iya betul. Bukan kalau di Damba kan sama online juga. Baru. Oh iya. Iya. Betul. Tapi lebih susahnya di Damba, komentar kita kalau tidak ikut membuka, kita tidak bisa lihat komentar orang lain. Nah, kalau WA enaknya semua komentar bisa dilihat. Pusing juga kalau di Damba itu ketika satu topik di banyak diskusikan orang. Bu Norma ya, Bu Norma tadi ya, Bu Norma. Iya ya. Ya, susahnya kalau di Damba itu Bu. Kalau diskusinya seru di satu orang, ternyata orang lain ada yang tidak mau. Gitu ya Bu ya. Sama Bu, karena di Damba kan diklat online. Iya, Bu. Ya. Ada lagi, Bu? Bu Koni seperti itu ya? Iya, tapi mungkin saya tidak bisa 100% ikut aturan main di Damba kan, Pak. Karena ya, untuk anak-anak kan berat. Ini contoh saja. Bebas, Bu. Ya. Iya. Contoh saja. Saya agak meniru ya, Pak ya, meniru aturan main yang di Damba. Saya boleh. Ya. Jadi dari yang kasus Bu Norma ini, Bapak Ibu sudah bisa ya mulai tergambar. Kita coba siapa yang mau mencoba di sini, boleh sebutkan namanya, nanti saya ketikkan di sini. Konsep muatan listrik, potensial listrik, dan praktiknya punya Bu Norma, tolong dibantu. Kira-kira kegiatannya apa saja? Silakan. Ada yang mau bantu? Halo. Halo Pak. Iya. Silakan, ada yang mau bantu? Pak Agus, dengar suara saya kah Pak? Dengar Bu. Oh, ya Allah Pak, saya setengah mati pusing terkendala jaringan di sini. Oh, pantesan dari tadi. Oh, ya Allah, nah baru connect lagi Pak. Iya. Kalau listrik itu Pak, kalau misalkan menggunakan ini simulasi PET. Simulasi PET boleh. Sini. Ya. Nih, seperti yang ini ya. Kalau yang gambar ini simulasi PET-nya, simulasi PET kan ada variabel ya Bu ya? Ya, boleh di setelah praktik saja. Buat klarifikasi. Tambah ya Bu ya. Ini mungkin ya. Simulasi PET, kalau mau. Opsional ya. Nulisnya gimana PET Bu? PHET. PHT. Ya. Sebagai bentuk klarifikasi ya. Ya betul Pak, ya.
Ini optional. Ya. Makanya nanti tolong Duta Rumah Belajar, beliau juga punya, di Rumah Belajar juga punya laboratorium virtual atau laboratorium. Oke. Bisa Bu di situ. Nah sekarang yang di sini silakan. Konsep. Satu aja. Siapa yang mau bantu? Ada Pak Hasbullah, aktif Pak Hasbullah? Teori atom Pak, bagaimana Pak? Teori atom? Teori atom? Masuk ke situ kah? Enggak Bu. Tidak ya Pak? Belum Bu, belum. Atom belum buat SMP kali Bu. Atom SMP. Biasanya Sampai saya kelas berapa? pengantar Pak, besok statis ini kita Kalau Ya. ada menyebutkan macam-macam muatan di situ, boleh? Boleh, silakan. Boleh. Wirna, Silakan sini macam-macam muatan. Apalagi? mungkin anu kali Pak, apa pengamatan Atau siapa yang mau memberikan usulan yang utuh untuk sesi 2? Saya ketikkan saja. namanya pengamatan video, Pak siapa ini? Pak Adil Pak, Pak Adil. Pak Adil, silakan Pak Adil, suaranya agak kencang. pengamatan video atau gambar Nomor berapa Pak? Pengamatan video atau gambar. perpindahan muatan. Tentang apa Pak? Perpindahan muatan Oh, perpindahan muatan. Boleh. melalui elektroskop, Ya. dalam kurung melalui elektroskop atau percobaan sederhana dengan menggunakan mistar plastik. Teleskop. Coba satu-satu Pak. Percobaan sederhana itu tidak bisa dilakukan sendiri Pak? Bisa Pak, bisa. Bisa, kalau gitu bisa aja ya. Praktik. Percobaan. Apa? Percobaan apa Pak? Pak, ini muatan listrik Pak. Induksi. Ya, ada lagi, lanjut Pak. Ada lagi? Ada lagi Pak? Tim kerja nangkap petir. Hah? Suaranya kecil. Putus-putus. Apa tadi? Ada lagi Bu, program wali kota ya. Silakan yang lain. Kalau Pak Adil suaranya kecil. Pak Hasbullah cek Pak Hasbullah. Mas Bula lagi apa? Mas Bula? Berarti Bu, rumahnya kendaraan. Atau yang lain barangkali. Silakan. Iya Bu. Ini siapa? Pak Bula, silakan. Ada apa? Oh ya sudah. Bantu itu ya. Yang lain yang tune in dari awal. Pak Adil, suaranya kecil. Kalau petir Pak. Potensial listriknya bagaimana? Pak Adil ada lagi Pak Adil.
Atau mengidentifikasi potensialis. Pak Gus, Ya, bagaimana kalau di sesi 2 ini iya. misalkan menyajikan PowerPoint Boleh. terkait dengan konsep muatan listrik, potensial dan potensial listrik. Boleh. Kebetulan saya sudah ada materi PowerPoint-nya. Boleh. Kelurahan Selumit. Sini berarti kan ini apa? Selumit siapa? Yang mana? Yang ini berarti jangan mau PowerPoint ya. Berdasarkan bahan tayang ini ya. Bahan tayang ya. Tentang ini Pak, Boleh. tentang muatan sama potensial listriknya. Bahan tayang ya. Ya. Oke, boleh, Bu. Ya, diskusi forum tentang hasil ya. Diskusi. Ya, kira-kira begini ya, Bapak Ibu ya. Kita ada tambahan dulu untuk yang sesi 2. Bapak Ibu ada tambahan untuk sesi 2? Selumit Pantai. Bagaimana Bu Norma? Ada komentar? Silakan Bu Norma. Siap, Pak. Ya, gimana? Oke, terima kasih juga buat teman-teman masukannya. Iya, saya sih setuju-setuju aja, Pak. Karena ini memang pekerjaan yang saya buat pekerjaan satu malam. Artinya gini. Saya usahakan merampungkan, Pak, betul. Oke, artinya begini, yang kita diskusikan ini kan sebagai bentuk pembelajaran buat teman-teman yang lain atau bentuk contoh lah, contoh buat teman-teman yang lain untuk menggunakan MPP. Bukan semata-mata buat Bu Norma saja barangkali ya. Ini hanya contoh kasus saja ya Bu Norma ya. Iya. Ya. Nah, kira-kira berdasarkan menurut Ibu setelah dibuatkan seperti ini sudah terbayang atau tidak berkaitan dengan kelas online yang akan Ibu buat? Gimana Bu Norma? Cuma yang di poin nomor 1 mungkin pakai video. Kalau saya maunya anak-anak membuat elektroskop juga Pak, tapi ya enggak apa-apa. Ya, bebas-bebas saja. Membuat elektroskop dari bahan sederhana aja. Boleh, bebas ya. Artinya sudah terbayang apa yang bisa dilakukan oleh siswa selama di rumah gitu ya. Iya, sudah Pak. Terima kasih. Buat yang lain-lain juga begitu ya. Berna, bagaimana Berna? Ya, dari sini Bapak Ibu tinggal mengembangkan nanti bagaimana skenario-nya. Kita coba buatkan salah satunya yang mana, yang ini aja ya Bapak Ibu ya. Contoh ini kita masukkan skenario-nya ke sini berarti ya. Tempat ini. Oh, ada ya tempat skenario-nya. Pak Ahmad ini enggak usah nih Bu ya. Ibu nanti Bu Norma gambaran saya masuk ke sini ya nanti ya. Oke, teman-teman yang lain juga. Kemudian sekarang kita buatkan skenario. Skenario. Formatnya bebas. Kita coba pakai format tabel.
stabil. Seperti biasa ada kegiatan inti dan penutup. Tahapan. Walaupun nanti lebih fleksibel sebetulnya, karena tahapan-tahapan yang ada di kelas online itu bisa sekali sampaikan selesai, tidak ada tahapan lagi. Misalnya menyampaikan tujuan, persepsi, motivasi, tujuan itu kan bisa dalam bentuk grafis, video, ataupun suara, ataupun teks bisa ya. Nah itu bisa satu kali selesai di satu tahapan di pendahuluan itu hanya satu kali pernyataan bisa jadi selesai. Nah, sekarang kita coba kegiatan inti ya, bagian kegiatan penutup. Nah, yang tadi semua Ibu Erna itu masuk ke kegiatan inti. $52 orang selumit pantai. 52 orang. Selumitnya Karang Rejonya cuma Gas Ujung 2. Masuk ke kegiatan inti. Oke. Rejo 2 orang. Sebengkok Oke, siswa. Boleh siswa, boleh periksa diri ya. Gitu ya. Kemudian siswa merumuskan konsep listrik statis. Tentu dibantu dengan LK. Selumit 20. Diskusi kelas. Selumit Bu Hari ini sama Pak Widi 20 orang. Sebengkok cuma 10 orang. Satu aja Pak Ian. Oke. Selumit pantai 52 orang. Pak Arti, Mbak Halimah, Pak Rijal, Mas Arti. Nggak tahu. Oke, Bang. Siapa yang rumahnya di Selumit Pantai? Bisa nggak Bu 3 orang aja nih? 52 orang. Satu lagi. Buat kita 4 orang aja ini. Satu aja. Gas Ujung sekaligus Ujung. Berarti 2 orang lagi Selumit Pantai. Cuma 3-nya aja Bu. Nggak apa-apa lagi Bu, nemenin aja Pak Rijal nih bisa.
Oh iya ya, harus dibuat itu ya. Laporan PPDB yang untuk sekolah maksudnya Mbak? Mbak ya, yang ini juga laporan kita juga pakai bab-bab itu. Sama ya. Jalan Bu, nanti kita buat. Saya kira rekap itu aja cukup Bu. Oke, coba kita lihat itu norma kira-kira begini ya. Kita belum memfasilitasi dalam bentuk model ya. Tapi kira-kira modelnya ini sudah tergambar relevan dengan model discovery learning Ibu ya. Yang laporan itu tidak tanggal. Kalau mau query juga boleh, tapi kayak ini yang sekarang kita sampaikan ada discovery. Kalau laporan PPDB ya, kalau ini Bimbingan sekalian kan bagusnya ya. Kita bahas ini di inti ya, kegiatan inti. Barangkali begini, Bu Norma gimana komentar Bu Norma dulu? Sudah dibaca Bu Norma? Ya Pak, sudah. Terima kasih Pak masukannya. Ya, saya sangat pikiran saya untuk membuat RPP di masa pandemi ini, tapi saya sangat bersyukur dapat ilmunya dari Bapak. Terima kasih Pak, sudah oke Pak, siap. Sama-sama. Kira-kira visibilitasnya bagaimana, kemungkinan untuk dilaksanakannya bagaimana? Dilaksanakannya secara ini dulu, secara apa yang dilihat oleh Ibu di skenario ini, apakah memungkinkan untuk dilakukan atau mungkin diimplementasikan dalam bentuk online? bisa Pak, memungkinkan. Mungkin berapa siswa yang mungkin masih bingung mungkin ya Pak ya. Tapi ya tetap kita bimbing Pak. Ya. Bisa terlaksana ini Pak. Iya, iya. Oke, boleh, terima kasih Bu Norma. Silakan yang lain, ada yang berkomentar? Sama Pak. Bu Erna, silakan. Bisa semua lah. Koni, saya lihat siapa lagi? Ada Bu Koni, Bu Norma, Bu Anita Nurhasana. Ada Bu Anita? Agus. Bu Anita itu yang punya room, Pak. Oh, yang punya room. Maaf. Pak Agus yang bukan yang punya room ya. Ini, maaf Pak. Mungkin ini kalau dilihat. Ya. Enggak tahu Pak, numpang aja nih jaringan bermasalah. Oh, iya. Kalau dilihat Pak, dari sini berbagi pengalaman saja selama ini di sekolah kami itu Pak, sebatas meminta siswa mengerjakan soal kemarin. Itu pun masih banyak terkendala karena banyak atau beberapa siswa tidak memiliki Android. Jadi mereka itu kadang mengambil soal ke sekolah seperti itu. Nah, saya lihat di sini dengan skema seperti ini Pak ya. Saya juga agak pesimis gitu Pak, apakah bisa untuk diaplikasikan atau diterapkan dalam masa pembelajaran ini, tapi mungkin perlu keyakinan kita aja dari gurunya mungkin Pak ya. Iya. Oke, bisa.
Boleh. Nanti setelah ini Ibu Bapak Ibu bisa buatkan LK-nya. Ini LK-nya ini untuk membimbing Bapak Ibu memasukkan ke dalam kelas online, atau LK-nya ini bisa dibuat diberikan kepada videonya nggak diaktifkan secara offline. suara aja. Jadi nanti kalau dari RPP ini, dari skenario ini Bapak Ibu buatkan LK-nya. Nah, LK yang tertulis ini bisa diberikan kepada siswa yang tidak memiliki fasilitas jaringan dengan baik, yang bisa difasilitasi saja dengan WA, tetapi siswa masih mampu mengerjakan. Kalau yang punya jaringan bagus, nah nanti siswa mengerjakannya di kelas online. Jadi habis dari ini kita ke LK-nya. Ya. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Nova itu aktif. Halo. Halo, kecil sekali suaranya Pak ya, teman-teman yang lain. Suara Ibu putus-putus. Bapak dengar suara saya? Sekarang dengar, tadi putus-putus. Aduh, pusing. Tidak jelas tadi. Ini suara laptop. Siapa yang bisa suara jelas? Mohon maaf. Bu Erna, Bu Nova, kayaknya Bu Nova matikan mic deh. Karena suaranya storing kami tidak dengar malah. Halo, Bu Anis, ada Bu Anis? Pak Agus, ada Pak Agus? Partisipan kita ada 39. Coba siapa saya mau dengar suara Bu Kristina, mana? Pak Agus, boleh bertanya Pak Agus? Triana boleh, saya. Silakan Ibu siapa? Triana. Silakan Bu Triana, silakan. Begini Pak, di situ Iya. langkah pertama itu kan siswa mengamati gambar atau video. Nah kemudian itu kalau kita arahkan ke beberapa alternatif kan di YouTube itu banyak. Kan ada yang menggunakan kertas dengan pulpen, ada juga yang menggunakan sedotan dan ada juga yang menggunakan kaleng. Iya. Seperti itu. Itu boleh ya kita berikan beberapa variasi sehingga nanti ketika mereka mau mempraktekkan mereka bisa memilih yang sekiranya mereka bisa melakukan seperti itu. Boleh Bu, boleh silakan Bu, boleh. Silakan dirujuk yang komprehensif, yang relevan boleh silakan. Terima kasih Pak Agus. Sama Bu. Ada lagi Bu? Dia pakai punyanya Sinova. Jadi maksudnya nih Pak, dia nggak bisa Bu Norma ini selesai, sudah finish atau seperti apa Pak? Can install properly are you using in another application? Ini kan kasus dari Bu Nova ya? Bu Norma ya? Bu Norma.
Kasus Bu Norma, ini kan memberitahu cara, sudah tidak lagi memberitahu konten ya. Nah, bagaimana dengan cara yang seperti ini, dengan aktivitas yang seperti ini, kira-kira sudah terbayang tidak dengan RPP yang Bapak Ibu buat, dengan yang Bapak Ibu akan buat, dibandingkan gitu. Karena gitu maksudnya. Tadi apa tuh, Bu? Ya, ini kok terus nih muncul. Speaking, siap-siap kan speaking. Berna. Datanya memang terus. Berna. Dalam Pak, ya Pak, ya Pak Gus. Ya. Harapannya dari yang kita simulasikan dengan Norma, dari kasus dari kasusnya. Suaranya Pak kurang keras Pak. Ada yang ini, ada mic yang nyala. Ada, coba teman-teman yang apa dimatikan. Permisi Bu Erna. Iya Pak Sula. Kemungkinan itu Bu Erna, yang nyala mic-nya itu lagi ngomong mungkin. Speakernya terlalu besar. Jadi kembali suaranya, jadi stop seperti itu. Itu aja mungkin. Ya, kasih. Halo, Halo. Oke. Pak Agus. Kedengaran Bu? Pak Agus. Karena saya kedengaran. Punyamu juga sudah mute. Kecil. Halo. Halo. Kedengeran? Nah, ini Bu Erna terlalu besar mic-nya, apa mikrofonnya? Iya. Sudah Pak. Ini kecil Pak. Oh iya. Ada dua Bu Erna, ada Bu Nova, ada Bu Erna yang ada dua kamera. Yang matikan. Tidak ada suara. Yang kebesaran sudah ada mikrofon orang. Bu Erna. Iya Pak Sula. Mungkin speakernya Bu, bukan suara mic-nya, speakernya kebesaran. Speakernya kebesaran. Iya, speakernya kebesaran. Jadi suara dari speaker itu masuk lagi kembali ke mic. Dikecilkan tuh. Oh sudah ya, mungkin ada yang lain kali. Satu ruangan dua, Ibu, satu ruangan ada dua laptop kan? Ada dua laptop Pak, iya. Matikan satu Bu. Ya? Ya. Satu matikan saja, itunya apa? Soalnya dari situ kayaknya. Coba saya matikan satu. Nah ini udah bagus. Jadi suara yang di situ balik lagi ke situ. Iya balik lagi. Iya. Ya, Bu Erna? Salam Pak. Ya, jadi harapannya dari kasus yang apa kita coba simulasikan yang dari Bu Norma ini bagaimana cara mengembangkan skenario barangkali begitu Bu Erna. Nah teman-teman yang lain tinggal menyesuaikan saja gitu ya. Udah. Ini udah tuh. Oke, sedikit yang Bu. Pergi jangan ini. Aduh, Masya Allah. Gambarnya ada dua Bu Erna soalnya, di Ernawati sama di Nova. Iya, sudah dibuang satu Pak laptopnya. Sudah dibuang satu. Masih ada jadi delay di sini. Sudah dibuang satu. Iya. Ya, saya ulangi lagi Bu. Yang Bu Norma ini hanya sebagai simulasi saja dalam mengembangkan RPP ya Bu ya. Iya Pak ya. Ya, dalam mengembangkan skenario. Oke, dan sudah kira-kira punya gambaran teman-teman bagaimana nanti kelas online yang akan dikembangkan barangkali gitu ya. Dari sini, dari skenario ini, Bapak Ibu kita tinggal buatkan dalam bentuk LKPD. LKPD ini fungsinya untuk satu, kalau siswa yang tidak punya tidak bagus jaringan dan tidak punya sarana prasarana bisa digunakan sebagai bahan offline, kerjaan jarak jauh offline. Yang kedua, sebagai bahan Ibu mau mengembangkan kelas online. Ya, gitu ya. Nah, kita coba kembangkan RPP-nya misalnya ya dari sini.
ERPP, LKS-nya. Kita buat di sini LKS-nya. Kita tidak perlu berpikir LKS-nya ini sesuai format atau tidak, karena tidak ada format LKS yang baku. Semuanya LKS itu belum ada yang menstandarkan LKS. LKS itu hanya untuk membantu bagaimana siswa belajar. Jadi jangan dipikir dulu formatnya ini kok nggak sesuai atau nggak relevan atau nggak standar, enggak ya. Karena memang pada dasarnya memang belum ada standar LKS. Itu hanya menstandarkan sesuai dengan ininya saja, sesuai dengan suka atau tidak. Ini memang nyari 90. Oke ya, Bapak Ibu. Dari sini kita coba buatkan LKPD-nya. Ya, kira-kira nanti ini gambaran kasarnya ya. Silakan kalian amati. Kalian bisa ini. Pada saat ini kalian akan mempelajari tentang distrik statis. Kalau mau diawali, kalian tahu tentang itu. Mati video misalnya. Video di laman misalnya sebutkan Bu ya. Misalnya p4tk ipa.mdikbud.go.id/listrik statis misalnya gitu ya. Coba jelaskan. Pertanyaan arahan lagi berikutnya, Bu. Kira-kira apa?
Oke. Sampai sini dulu. Sampai sini barangkali ada yang mau berkomentar. Bu Norma, silakan yang dulu. Siapa? Ya, gimana Bu? Ini kan kita sudah bentuk dalam LKPD ya Bu ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. LKPD-nya sudah saya amati, sudah sesuai Pak dengan apa yang nanti mau kita inginkan sesuai di KD tadi. Ya, mungkin gitu Bu ya. Ya. Gimana Bu? Melampirkan anunya Pak, hasil foto-fotonya mungkin lewat foto, ya. Bisa begitu Nanti ya Pak ya? Iya, di sini nanti, di sini. Misalnya yang mana yang hasil praktik ya? Iya, hasil praktek. Yang ini siswa mengunggah di sini, misalnya gitu ya. Di bawah sini Bu, yang melampirkan foto hasil percobaan gitu ya. Boleh video, boleh foto, tapi mungkin kalau irit foto ya foto. Kalau memungkinkan video ya video. Barangkali. Silakan. Ada yang berkomentar yang lain? Bu Norma gimana? Jadi relevan antara apa yang dilakukan, kemudian apa yang dilakukan oleh siswa. Ya, cukup relevan Bu Pak. Erna. Terima kasih telah dibantu. Silakan Bu Erna. Ya kan ada yang berkomentar teman-teman yang lain? Saya Pak Agus mau berkomentar. Ya silakan. Nova ya. Silakan Bu. Triana Pak. Oh betul. Kemarin nggak jadi itu presentasi. Guru mati. Silakan Bu Triana. Gini Pak. Ini kalau langkah 1 dan 2 saya setuju. Namun saya agak kurang di yang step yang ketiga Pak. Iya, boleh ya. Karena begini, yang kedua apa yang bisa kalian amati coba jelaskan. Kemudian yang ketiga itu apa yang menyebabkan terjadinya listrik statis. Sementara di sini kan siswa masih belum tahu listrik statis. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya Pak ya, ini menurut saya langkah yang ketiga itu adalah seperti ini. Misalnya mengapa bisa terjadi misalnya ya kertas nempel di pulpen, atau mengapa ketika 2 sedotan digosokkan dengan baik menolak. Oke. Terima kasih, itu saja Pak. Sama-sama, boleh ya. Oke, silakan. Alhamdulillah kalau gitu berarti Bapak Ibu sudah mulai tune in. Ya. Silakan. Ada lagi? Ini kita kalau ke konten boleh silakan nanti Bu Norma yang berkomentar. Kalau saya kan agak terbatas sama pemahaman fisika, silakan berkomentar. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah bisa buatkan gimana Bu Erna, ada yang ditanyakan yang lainnya? Cukup Pak, cukup. Bapak bisa lanjutkan. Ya, dari sini, nah ini akan berguna kalau Bapak Ibu tadi yang terkendala jaringan Bu Erna, bisa diberikan yang ini apa LKPD ini ke siswa untuk dikerjakan. Ya. Nah, kalau untuk yang bisa kelas online, tentu ini bisa dimasukkan ke instruksi ini masuk ke kelas online, mau menggunakan platform apapun itu. Nah, misalnya kita akan gunakan platform Google Classroom, gitu ya, Berna ya. Iya betul kalau Pak. Platform Google Classroom berarti Bapak Ibu harus sudah punya akun Google dan kita akan masuk semua bahan foto video itu harus dimasukkan dulu ke Google Drive. Ya, harus masuk dulu ke Google Drive. Nah sekarang kalau Bu Erna ini kan masih bikinnya aja baru sekarang, masih bahan-bahannya belum ada ya, saya juga belum punya ya. Nah kita lihat contoh kelas yang ada di Google Classroom ya, Bapak Ibu bisa akses. Saya berikan kode kelasnya. Ini kelas topik fotosintesis. Bagaimana kalau gitu Bu Erna? Boleh Pak, baik. Ya. Gimana? Silakan.
Boleh ya. Saya ini dulu ya. Stop sharing dulu, saya buka dulu Google Classroom-nya. Pak, bisa difoto kan, Pak? Yang hadir di siapa aja, Pak? Udah, Pak. Foto apa gitu? 39. Kelasnya sudah ada di pesan, ini di pesan Google, di pesan ini Bu, Vicon. Bapak Ibu, saya sudah masukkan ke kode kelasnya, ada di pesan Vicon dan ada juga di WA. Sudah ada? Sudah masuk WA kah? Coba pesan Pak Agus. Oh, sudah Pak. Ya Pak, sudah. Boleh coba silakan masuk dulu. 5B6ZEX. Sudah bisa diakses Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu jadi ini saya. Jadi siswa saya di sini. Baru ada Bu Nur Jayati. Saya sharing ya Bu ya. Saya sharing ya Bu ya. Iya Pak, saya gabung sama Bu Nur Jayati. Oke, saya sharing ya Bu ya. Boleh Pak. Oke, nah ini saya punya kelas simulasi inquiry di masa pandemi untuk masyarakat. Saya punya siswa, ada Bu Norma, ada Bu Jayanti, ada Bu Yohana Purba. Masih menunggu kelas lagi sebelum saya bercerita. Ya, Bapak Ibu, bagaimana cara mengembangkan simulasi? Bapak Ibu sudah bisa mengembangkan menggunakan Google Classroom. Caranya sudah bisa ya Bapak Ibu ya? Cara masuk ke Google Classroom-nya sudah bisa ya Bapak Ibu ya? Babe. Gimana tuh anunya? Silakan sambil dilihat-lihat, baru ada 3 orang Bu Erna. Bu Norma, Bu Nur Jayati, sama Bu Yohana. Nah, tambah lagi. Oh, udah banyak tuh. Ya, saya akan bercerita dari Bapak Ibu sambil masuk. Saya akan bercerita sambil akan bercerita tentang kelas. Bagaimana cara mengembangkan kelas online di Google Classroom terutama ya. Nanti mungkin Pak Sula akan lebih menjelaskan detail nanti kepada Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu ketika mengembangkan Google Classroom, Bapak Ibu satu harus punya email Google, yang kedua, karena kita punya waktu cuma setengah jam lagi ya.
Betul, Bapak. Ya, udah cepet ya. Nanti gampang. Nanti detailnya sama Pak itu ya di dampingi Pak Bula suaranya. Pak Bula, tunjuk suara dulu. Hadir. Ya, nanti tolong dibantu detailnya teman-teman ya. Insya Allah Pak. Coba ini saat ini saya hanya pendengar aja, mohon maaf dulu Pak Gus, karena lagi nyelesain tugas di Damba Pak terakhir hari ini. Saya ngampu 2 kelas, aduh. Mulai ini manajemen waktu ini yang perlu ini ya. Ya, saya dengar Pak ya. Ya, oke. Nanti penting tolong Bapak Ibu detail untuk pembuatan Google Classroom ya. Nanti kalau ada waktu saya juga bisa bantu Bapak Ibu lagi ya. Iya, insya Allah Pak. Harus sudah review Google Classroom. Intinya Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu mengembangkan? Jadi seolah-olah Bapak Ibu sedang mengajar saja di dalam kelas, bayangannya begitu ya. Kira-kira begini, di dalam Google Classroom itu kan ada Bapak Ibu buat kelas dulu, topiknya apa? Satu Google Classroom ini bisa jadi beberapa topik ya. Setiap topik bisa dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, sekarang saya punya topiknya fotosintesis ya. Kita buat 3 bagian, ada pendahuluan, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian. Pendahuluan untuk pengantar, persepsi, motivasi, kemudian tujuan, langkah pembelajaran, ini ada di pendahuluan. Nah, di pendahuluan tentu tidak perlu ada penilaian, Bapak Ibu ya. Komunikasi bisa digunakan di pendahuluan, bisa dengan posting chat siswa ya. Siswa nanti bisa berkomentar di sini di bagian pendahuluan ini. Nah, ini untuk diskusi awal. Nah, kemudian di kegiatan inti, kegiatan pembelajaran, nah ini yang tadi yang tadi dimasukkan dalam bentuk aktivitas pembelajaran online. Kita coba ya, Bapak Ibu lihat. Kasih dulu petunjuknya tentang pembelajaran ini yang tinggal memindahkan dari kolom yang sudah dibuat oleh Bu ini. Bu Norma. Bu Norma. Nah, ini yang ini ya. Kolom yang ini tinggal dipindahkan aja ke sana supaya bisa menavigasi atau mengarahkan siswa untuk belajar ya, Bu Norma ya. Masukkan saja ke sini. Nah, ini LK-nya. Kayak ini yang tadi yang kita buat ini. Ya, ini kan bisa dikasih untuk yang tidak susah untuk mengakses classroom. Nah, yang bisa mengakses dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan ke sini. Ini masuknya ke Google Form, menggunakan Google Form. Jadi nanti ada banyak fasilitas, ada Google Form, ada quizzes, ada yang lain-lainnya. Bapak Ibu bisa dieksplor, nanti dibantu oleh Pak Bula. Kita coba ya. Bapak Ibu sambil dipraktekkan juga boleh. Misalnya ini ya, ada nama penting Bapak Ibu harus ada nama, setiap aktivitas harus ada nama, karena akan berhubungan nanti dengan pekerjaannya, supaya bisa Bapak Ibu melihat, oh ini pekerjaan siapa, harus ada nama, nomor kelas, nomor induk siswa kelas, nah ini kalau masih perlu. Nah sekarang ini misalnya ya, seperti yang tadi, sekarang kalian akan melakukan aktivitas, amatilah tanaman pot di pot, selanjutnya gambarkan tanaman yang kalian amati di kertas dan tuliskan bagian-bagiannya, foto hasil pekerjaan kalian, kemudian unggah ke sini. Ya, sudah kebayang nggak aktivitasnya Bapak Ibu? Kira-kira. Nah, dari sini kemudian siswa tuliskan ciri utama, fungsi bagian-bagian dari tanaman. Ya, gunakan ini. Nah, ini cara mengembangkan ini, cara mengembangkan di Google Classroom sangat mudah. Ya, tinggal ikuti saja. Sebutkan warna daun, apa yang menyebabkan daun memiliki warna tersebut. Nah ini bentuk-bentuk konstruktivisme juga harus tetap diberikan dipatuhi oleh Bapak Ibu ya. Warna daun jangan, mengapa daun berwarna hijau? Jangan begitu, tapi sebutkan warna daun, apa yang menyebabkan daun memiliki warna tersebut. Gitu ya, Bapak Ibu kira-kira. Kemudian adakah hubungan antara warna daun dengan fungsinya? Jelaskan hubungannya. Ini tidak perlu lagi membuka buku karena siswa sudah punya pengetahuan awal di SD. Nah, kemudian apa fungsi daun bagi tumbuhan? Kemudian jelaskan di bagian manakah tempat berlangsungnya fotosintesis, mengapa tersebut terjadi. Begitu terus Bapak Ibu. Nah,
apa saja yang akan dibutuhkan fotosintesis, terus gitu ya. Ini aktivitasnya misalnya ya, siapkan tanah lembab, kertas koran, dan plastik, fotolah alat-alat untuk membuktikan bahwa siswa sedang mau praktik. Bungkuslah tanah dengan kertas koran, kemudian masuk ke dalam plastik, kemudian diamkan selama 2 menit apa yang terjadi pada kertas. Ini membimbing siswa praktik ya Bapak Ibu ya. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Terus kesimpulan, kegunaan, nah ini. Nah, bisa juga menambahkan gambar, boleh ya. Di gambar sini, gambar yang lain boleh. Itu Bapak Ibu, kemudian, nah ini kalian sudah mengetahui bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis tadi, bahan apa lagi yang dibutuhkan? Nah, komunikasi, bentuk komunikasi ini sangat penting di dalam classroom, di dalam kelas online. Jadi supaya siswa merasa bahwa saya sedang diawasi, sedang difasilitasi oleh Bapak Ibu guru. Jadi jangan simpan, gunakan atau apa gitu ya. Tapi harus ada komunikasi yang menjembatani antara Bapak Ibu guru dengan siswa. Seolah-olah Bapak Ibu itu ada di dekat mereka. Gitu. Jadi kalimat-kalimat yang seperti ini kalian sudah mengetahui bahan apa lagi. Nah ini harus dimunculkan dalam aktivitas supaya siswa merasa oh iya saya lagi sama Bapak Ibu guru, saya lagi dibimbing gitu ya. Ini lakukan uji amilum terhadap larutan amilum, simpan larutan. Nah ini terus lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian mana yang penting lagi? Nah, ini prediksi. Nah, kalian telah merumuskan amilum adalah makanan. Ini yang kalimat-kalimat seperti ini yang penting juga Bapak Ibu kembangkan di dalam kelas online. Nah, kalau perlu video, silakan diberikan videonya. Dan ini harus disiapkan dulu, gambar, video, kemudian kalau rumus kimia memang susah di Google Classroom, jadi Bapak Ibu harus di-capture dulu menggunakan Snap Tool atau juga bisa menggunakan Paint, ya, baru bisa dimasukkan. Oke, rumus juga agak susah di Google Classroom, jadi harus di Snap Tool, ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira begini, kemudian terus semua aktivitas sampai akhirnya selesai. Diskusi ini nih misalnya, tuliskan rencana investigasi kalian pada kertas, kemudian fotokan rencana tersebut, unggah foto pada tempat yang disediakan. Terus sampai ada nanti yang harus, nah ini, fotolah catatan hasil pengamatan serta kesimpulan yang telah ditulis, kemudian simpan di sini dan kirim juga ke grup WA untuk mendapatkan respon dari teman lainnya. Ini untuk membuat diskusi kelompok lanjutan di grup WA. Terus begitu Bapak Ibu silakan dieksplor, barangkali waktu 5 menit untuk mengeksplor, diisi apa saja dulu ya, silakan. Nanti kita diskusikan lagi, silakan ya. Bapak Ibu sambil kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Silakan Bu Erna. Ya, Bu Erna silakan. Iya, betul Pak. Ini paling nggak teman-teman punya gambaran bagaimana menginsertkan pembelajaran ke Google Classroom. Dan memang sebenarnya rata-rata teman-teman sudah menguasai Pak. Iya. Untuk ini tadi betul sekali. Nanti bisa dibantu oleh Pak Hasbullah dan teman-teman yang lain bagaimana. Tapi sebenarnya dalam pikiran saya tadi Pak, seperti yang tadi saya sampaikan, saya tuh agak pesimis dengan kondisi siswa-siswa di sini. Kadang-kadang via grup BA saja Pak, grup BA itu kemudian kita sapa gitu Pak ya. Bagaimana anak-anak kata teman tadi sudah pada bangun semua belum pada pagi ini? Dah ada yang respon, dah ada yang jawab. Ya, sekarang aja ini Bu ada berapa orang yang hadir? Gimana Pak? Guru sekarang ada yang hadir ada berapa orang? 35 Pak. Nah, 35 yang bicara cuma 4 orang. Namanya usaha ya. Namanya usaha. Saya ngalamin ke waktu 2014 saya ke Tarakan, saya masuk ke satu kelas 10. Saya siapa yang mau bertanya, siapa yang mau ini, saya diamkan sampai 1 jam tidak ada yang bisa.
saya pancing nggak ada satu pun yang bicara, ya nggak apa-apa ya, namanya setiap wilayah punya karakter masing-masing. Nah, kita usahakan maksimal saja. Kalau memang masih diskusi masih belum, kita usahanya harus selalu. Kalau memang tidak optimal, terus kita berhenti juga jadi salah. Itu yang pasti harus terus dilakukan. Mungkin dari hal-hal yang kecil, yang nanya kabar atau nanya apa, dimulai dengan hal-hal yang tidak formal boleh. Boleh. Ini Siapa? mendekatkan. Sama kayak Bapak Ibu guru, kalau ketemu saya kayaknya malas diskusi sama saya. Ya jadinya harus, karena saya orangnya kaku, susah untuk basa-basi, jadi orang-orang juga malas untuk ajak ngobrol. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus yang nggak boleh kayak gitu, harus lebih berpikir bahwa harus ada komunikasi. Nah, yang dikomunikasikan apa saja dulu, jangan dulu pembelajaran, boleh. Iya, bukan malas komunikasi sama Bapak. Biasanya kami kalau tatap muka langsung tuh segan. Itu mungkin lebih segan. Iya, tapi ke teman-teman lain yang lain kok enggak gitu. Kayaknya muka juta. Baik, Pak. Iya. Jadi betul tadi Bapak bilang ya, motivasinya mungkin kita tidak boleh juga mengikuti kondisi, artinya bukan kondisi, kita tetap harus maksimal, kita tetap harus semangat mempersiapkan yang terbaik lah Pak, rencana pembelajaran dan sebagainya. Mungkin karena kita mengikuti pola mereka, akhirnya mereka juga ikut jadi malas. Tapi coba kita sedikit push, sedikit beri penekanan, bisa jadi mereka juga akan bergerak gitu ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Jadi jangan bosan untuk terus berusaha. Nah, kalau salah satu strategi tidak berhasil, berarti ubah strategi. Ya, mungkin dari hal-hal yang saya sarankan dari hal-hal yang tidak formal dulu untuk berdiskusi. Saya kebayang sih kalau setiap daerah punya karakter masing-masing. Ada karakter yang susah dikendalikan malah, Bu. Walaupun misalnya gini, artinya apa, pemahaman mereka tidak terlalu bagus, tetapi berkomunikasinya malah jadi bagus. Itu banyak juga daerah yang seperti itu. Jadi memang yang kita guru punya peran yang besar di situ. Banyak sekali, Bu. Misalnya saya ke salah satu kota di Sumatera itu, saya nggak dikenal aja udah langsung responnya kayak yang udah kenal lama gitu. Terus diskusi juga. Walaupun yang diomongkan kadang-kadang tidak nyambung dengan materi, tapi mereka intinya mau berani berkomunikasi. Beda-beda kok, Bu ya. Jadi usaha malah saja terus. Nah sekarang daripada tidak gitu kan, Ibu tetap melakukan usaha. Ya. Betul. Masih ada waktu Pak ya, masih ada waktu kurang lebih 10 menit gitu ya. Tadi itu teman sempat membuat RPP biologi tentang yang kemarin punya Bu Nova itu, bagaimana kalau ditampilkan Pak ya? Boleh, silakan. Ya. Mau lewat saya? Ini punya buka aja ya, mana? Ini kena laptop Bu. Ya. Bapak Ibu silakan sambil disimulasikan kelas ini, kelas online yang Siapa yang dijadikan presenter, Mbak? Kembali ke Pak Agus saja. Lewat WA saja. Coba Bapak cek di grup WA Pak. Ya, Bu Nova. Jauh. Pak Agus, Mbak Anita, Pak Agus. Ya, siap. Dengan yang punya siapa, Bu? Yang dikirim dari Bu Nova ya? Iya. Dari Bu Nova. Yang Bu Nova, oke, boleh. RPP 1. RPP 1, Pak. Ya. RPP 1. Saya sharing ya. Iya, Pak. Ini nggak bisa, Bu. Udah aktif. Jangan. Sharing. Bapak Ibu setelah membuat RPP sekarang, nanti berarti langsung Bapak Ibu buatkan LK-nya, buatkan kemudian kelas online. Minimal satu sesi lah ya, supaya bisa kita diskusikan besok. Agak dibesarkan Pak mungkin Pak? Ya, sudah? Bisa? Ya. Ini sebenarnya yang membuat analisis kemarin Bu Nova. Ya. Iya, sudah kan ininya sudah indikatornya sudah kemarin ya? Ya. Halo. Gimana?
Cepat. Yang Silakan Bu Nova, dari mana dulu? Saya aplikasikan. Pak, geser ke bawah, Pak. Gimana? Sampai mana, Bu? Bapak geser ke bawah. Ini kok tidak muncul. Naikkan lagi, Sini. Pak. Oh, mungkin jaringan kami nih, Pak. Udah bergerak layar Bapak. Bu Nurma bergerak nggak layarnya, Bu? Oh, aman di Bu Nurma. Di Bu Nurma aman. Bagian apa yang ditampilkan? Kompetensi. Bagian KD juga. Kompetensi. Nah, ini sudah, Pak. Nah, ini Pak yang sesi 1, mulai sesi 1. Iya. Kami buat bersama-sama tadi Pak sebenarnya dan agak menebak-nebak sebenarnya. Yeah. Di sesi 1 ini menjelaskan pembelahan mitosis, meiosis, fase-fase pembelahan. Padahal kemarin di materi Bu Nova kan tidak masuk ini gitu nah Pak? Atau memang perlu ditambahkan? Nah itu yang saya sampaikan kemarin, kan di kelas pandemi ini Bapak Ibu salah satu prinsipnya adalah boleh tidak tuntas materi. Ya. Utamakan materi yang ada pada kompetensi. Kalau memungkinkan waktu dan lain halnya, boleh ini dimasukkan. Kalau tidak memungkinkan, yang inti yang kemarin juga boleh, gitu ya. Ya. Jadi ini bisa di skip aja Pak ya fase-fase pembelahan ini. Di masa pandemi ini kan kita harus mengefektifkan pola belajar. Nah, di PowerPoint yang pertama saya sampaikan itu. Yang penting adalah tidak tuntas tidak apa-apa untuk beberapa materi yang tidak memungkinkan Yang penting adalah tuntas kompetensi. Jadi munculkan materi-materi yang ada di kompetensi saja. Kemarin saya sudah singgung sedikit bahwa di sini tuh ada menstruasi, ada kehamilan, gitu ya. Terus ada fertilisasi di materi ini. Nah, kalau memang tidak memungkinkan waktunya, ambil saja yang sesuai kompetensi. Kalau memungkinkan ya boleh-boleh saja, silakan. Pertimbangannya itu berarti supaya tidak membanding. Iya Pak. Betul. Ada di permennya apa itu ya Bu ya. Jadi kalau boleh dibilang ini semuanya adalah IPK pendukung gitu Pak ya? Iya betul. Iya. Ya, kan dulu kenapa ini muncul karena tidak sinkron antara KD dengan UN. KD-nya tidak ada, tapi di UN-nya ada. Akhirnya di buku materi dimasukkan ini. Nah sekarang UN-nya nggak ada, pakai aja yang standarnya aja menurut saya. Tapi apakah kurang kemarin analisis kita ada fase-fase pembelahan? Iya. Mohon maaf, Pak Agus bertanya. Iya, silakan Ibu. Bu Triana, Pak. Ya, Bu Triana. Berarti istilahnya begini ya Pak ya, di ini kita tetap berusaha untuk. Bentar, Bu Erna, Bu Triana lagi bicara sebentar. Ya, silakan Bu Triana. Berarti gambarannya begini Pak, ini sudah mulai agak ya. Berarti di masa pandemi ini KD-KD tetap disampaikan kepada siswa, namun kita harus bisa memilah dan memilih mana yang sekiranya yang ini yang harus kita sampaikan, yang ini kita tidak perlulah karena ya kemungkinan besar siswa yang ini belum bisa. Nah, berarti bisa seperti itu ya Pak ya kesimpulannya. Sesuai kompetensi aja, sesuai materi yang ada di kompetensi aja. Oh iya. Silakan Bu Erna. Gimana Bu Erna? Halo Pak, Bapak dengar suara saya Pak? Dengar Bu. Ya. Tadi ya penegasan dari Bu Triana Pak ya. Terus kemudian kami mohon masukan Bapak terkait yang sudah kami rancang tadi ini. Sampai di kegiatan kalau tidak salah tadi di sesi-sesinya, mungkin di scroll ke bawah. Ya. Karena saya pribadi juga bukan orang biologi tapi tidak paham Pak. Iya. Iya, gimana? Yang ini Bu? Ini. Jadi ini
aja Pak ya, fase-fase pembelahan Iya. kita langsung masuk ke Ya. masuk sesi 2. Sesi 2 ya. Nah, Sesi ini belum selesai. belum selesai. Sesi 2 belum? Belum, itu masih. Ya. Ya, jadi intinya begini Bapak Ibu. Balik lagi tadi ya untuk masalah kompetensi di masa pandemi ini kalau dibuat ini 3 kali bisa jadi banyak gitu ya. Kalau kompetensinya kan saya sampaikan kemarin sudah saya singgung juga bahwa ada hanya 4 ya kemarin saya ada 3 ya. Iya. Reproduksi pria, wanita, kelainan sama pola hidup untuk pencegahan. Ya, saja ini. Kalau mau dibuat sesi kira-kira organ pria wanita, organ reproduksi pria wanita 1 sesi barangkali ya. Kemudian pola kehidupan sehat, penyakit dan pola kehidupan sehat itu 1 sesi. Jadi cuma 2. Berarti 2 sesi. 2 sesi. Jadi lebih simpel kan Bu ya sebetulnya. Iya betul. Saya juga membayangkan nanti ada juga di ini. Ini kan sistem reproduksi. Nanti ada juga materi kadang di sini ada dimasukkan HIV, banyak sekali materi tentang HIV di sini. Muncul juga kalau virus HIV bla bla bla, banyak juga buku yang menyampaikan pada materi ini. Gitu ya. Jadi mungkin ya bisa dipilah-pilah saja. Apalagi sekarang kewajiban UN kan sudah tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu lebih fokus pada kompetensi aja. Bagaimana siswa berpikir, bagaimana siswa memahami, bagaimana siswa bernalar, itu yang paling fokus. Ya. Ke konten jangan terlalu ini. Sama dengan ini Bu, pernapasan di dalam kompetensi itu tidak ada udara residu, udara komplementer dan lain-lain tidak ada. Tetapi di ujian selalu ditanyakan, tapi di KD-nya tidak ada. Dan itu adanya di SMA. Jadi tumpang tindih overlapping. Nah, sekarang karena tidak ada lagi UN, mungkin tidak menjadi beban itu. Sekarang fokus bagaimana siswa cara berpikir. Saya lebih fokus. Gitu ya, Bu Erna dan lain-lain. Barangkali cukup ya dengan skenario, kemudian LK, kemudian bagaimana integrasi ke Google Classroom. Kalau secara teknis saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang bisa. Silakan saling berkolaborasi saja. Yang penting Bapak Ibu buatkan dulu skenario-nya, kemudian LK-nya. Kemudian masalah teknisnya boleh Bapak Ibu dibantu. Besok berarti kita akan melihat yang sudah diintegrasikan, mulai dari skenario dan yang sudah diintegrasikan. Barangkali begitu ya Bu Erna. Ada yang mewakili Bu Ernanya ini? Pertanyaannya Pak Agus. Ya, silakan. Nah, besok berarti RPP-nya itu misalnya untuk yang 1 kali pertemuan saja plus dengan LKPD-nya enggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Untuk kita diskusikan boleh kayak gitu. Oh, ya, untuk kita diskusikan ya Bu ya. Oh, ya, terima kasih. Sampai masuk ke Google Classroom-nya boleh. Oh iya, terima kasih. Bu Norma enak udah selesai. Untung ya Bu Norma ya. Silakan. Ada yang mewakili? Bu Ernanya sudah tutup, kita takut Bapak-Bapak mau Jumatan. Siapa yang mau mewakili? Bu Triana, boleh silakan. Untuk closing. Mewakili untuk apa ini Pak Agus? Untuk closing hari ini, kegiatan hari ini. Oke Pak Agus, demikian kegiatan hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus, kiranya sangat bermanfaat untuk kita, sehingga kita sekarang sudah lebih terbuka kembali ya jendela pemikiran kita, jadi tidak kaku pada satu tema saja, jadi ada banyak sekali jalan yang bisa kita tempuh untuk tetap bisa melaksanakan pendidikan di masa pandemi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan Pak Agus mendapatkan berkah dari Allah atas ilmu yang diberikan oleh kami semua. Iya. Mari kita tutup bersama-sama dan bertemu kembali besok. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, bagaimana Mbak Erna? Sudah dimatikan? Dimatikan? Bapak Ibu, roomnya dimatikan kah? Bu Anita, silakan dimatikan.